4. Nyamuk yang masih memakan bintang-bintang, setelah puluhan juta tahun, juga seorang kaisar. Dan itu pasti. Pantas saja Zerg hanya diasingkan, dan tidak punah oleh kaisar dari semua sisi. Bagaimana ini bisa dibunuh? Anda tahu, klan Kaisar Ke hari ini hanya dijaga oleh satu Kaisar Ke Zen. Sudah ada 4 Zerg yang mereka lihat. Dapat dikatakan bahwa jika 3 atau 2 Kaisar bergabung, mustahil untuk menyerang dunia serangga. Kuncinya Zerg masih sangat bersatu, karena meski beda suku, mereka semua adalah Zerg. Setidaknya saat menghadapi musuh asing, mereka pasti sangat bersatu. Ke Tiangxuan juga ketakutan. Meskipun ini hanya gambaran puluhan juta tahun yang lalu, dia belum pernah mendengar ada Kaisar Zerg yang diburu dan dibunuh selama bertahun-tahun. Adapun akhir hayat, sepertinya agak tidak realistis, karena saat ini, sepertinya Kaisar Serangga ini bisa hidup sampai zamannya. Terlebih lagi, Zerg, ada Raja Dewa yang duduk di kota. Qin Yichen mengerti pada saat ini bahwa menghancurkan suku Zerg bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh kekuatan Kaisar. Tentu saja, tampaknya puluhan Kaisar di alam surga Kaisar dapat bergabung. Tetapi klan Kaisar mana yang akan berperang melawan Kaisar Zerg tanpa musuh bersama? Di mana Raja Dewa Zerg? Iblis Yue Kong dengan hati-hati pergi melalui sarang ibu dunia serangga ini seperti bidang bintang inti suku Zerg, seperti tanah klan suku Kaisar Ke, dan itu tidak sebanding dengan bidang bintang luar. Ketika melewati ibu belalang sembah yang sedang bertelur, yang pertama jelas melirik ke arah Qin Yichen, sedikit bingung. Bagaimanapun, ras Zerg sangat waspada saat melahirkan keturunan, tetapi Qin Yichen sedikit terkejut dengan pandangan itu. Mereka dipisahkan oleh puluhan juta tahun. Yao Yue Kong lebih tenang, karena induk belalang sembah merawat anaknya setelah waspada terhadap sekelilingnya. Kadang-kadang Anda merasa ditatap secara tak terduga. Tapi tidak ada apa-apa. Yao Yue Kong menjelaskan, bagaimanapun, saya bukan seorang kaisar dalam ruang dan waktu. Saya tidak benar-benar bepergian. Kami masih tertahan oleh turbulensi ruang dan waktu, hanya langit. Atas berkah brokat, riak ruang dan waktu pasti akan muncul. Belum lagi, hantu ruang dan waktu itu masih mengejar. Datang. Namun, perjalanan ini mengejutkan. Tetapi untuk waktu yang lama, Qin Yichen dan yang lainnya tidak menemukan keberadaan Raja Dewa Zerg. Bahkan mereka tidak bisa memastikan apakah Raja Dewa dari ras Zerg tinggal bersama keturunan dari ras Zerg atau tidak. Bagaimanapun, Kaisar Serangga ini sebenarnya adalah keturunan Raja Dewa dari ras Serangga, dan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Qin Yichen mencari dengan keras dan tidak tahu berapa lama mereka mengembara. Untungnya, mereka melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan bahkan jika mereka kembali ke ruang dan waktu normal, itu tidak butuh waktu lama. Mungkin, Raja Dewa dari ras Zerg ditekan oleh leluhur hitam dan Raja Dewa lainnya. Apakah ada segel, di mana kita tidak bisa melihatnya? Qin Yichen mengingatkan seperti ini, tetapi Yao Yue Kong tidak bisa menahan cemberut, seharusnya tidak. Jika Raja Ilahi Zerzu dapat dipenjara di tempat tertentu, ia harus dipenjara di bawah mata leluhur kulit hitam. Daripada membuangnya ke dunia serangga. Namun, kata-kata Qin Yichen masih mengingatkan Yao Yue Kong. Keberadaan Raja Dewa tidak menentu. Belum lagi ibu bersarang di mana Kaisar Zerzu duduk. Itu pasti Raja Dewa Zerzu di tengah. Di mana kita tidak bisa melihat? Kecepatan terbang Yao Yue Kong secara bertahap melambat, dan dia pergi mengamati bintang. Ada kelemahan lain dari waktu dan ruang perjalanan. Mereka hanya dapat melihat, tetapi tidak dapat menggunakan persepsi. Dengan kata lain, belalang sembah wanita ditentukan oleh Yao Yue Kong untuk menjadi kaisar dengan membedakan pola kaisar pada kumbang, dan dia tidak dapat merasakan kekuatan alam kekaisarannya. Saya tidak tahu apakah Kaisar Haoi dapat melihatnya dengan lebih jelas. Setidaknya Qin Yichen yang terjebak dalam pergolakan ruang dan waktu hanya dapat melihatnya. Yao Yue Kong melambat dan melayang di berbagai ruang bintang. Meskipun dia tahu kekuatan Raja Dewa itu mengerikan, tetapi melintasi ruang dan waktu yang berbeda. Raja Dewa Zerg berdiri di depannya, dan dia tidak yakin bisa menilai itu. Adalah seorang Raja Dewa. Dan ada pertanyaan memalukan lainnya. Yao Yue Kong belum pernah melihat Raja Dewa Zerg. Meskipun saya mendengar Bai Guanxing menjelaskannya, tetapi mereka semua adalah Raja Dewa. Apakah masih menjadi masalah untuk mengubah sesuatu? Ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Untungnya kita punya cukup waktu. Qin Yichen juga menjulurkan kepala mereka keluar dari borgol mereka untuk membantu Yao Yue Kong mengamati segala arah. Dan setelah beberapa saat, mereka melihat Putri Wen Qing yang bermata tajam berseru. Lihat di sana. Zerg itu terluka parah. Qin Yichen mengikuti tatapan mereka dalam kerumunan. Di bawah tampilan ini, Yao Yue Kong tertegun sesaat. Itu dia. Ini adalah Raja Dewa Zerg. Dan untungnya, dia sepertinya mempertahankan penampilan manusia, sehingga pandangan pertama yang dilihat Yao Yue Kong sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepadanya oleh Putra Baize. Qin Yichen sangat gembira dan cemas, dan Putri Wen Qing memang bintang keberuntungan mereka, dan diperhatikan. Tahukah Anda,
Raja Dewa Zerg mungkin hanya setinggi 2 meter saat ini, hanya seorang wanita dengan karakteristik Zerg. Di bintang besar, saya mengamati seorang wanita humanoid, mengatakan bahwa mencari jarum di tumpukan jerami tidaklah terlalu banyak. Mata Wen Qing lebih baik. Putri Wenxing tersenyum dan menggaruk kepalanya. Dia juga tidak sengaja melihatnya sekilas. Alasan dia bahkan menyadarinya adalah karena Yao Yue Kong telah menyebutkan bahwa Raja Dewa dari ras Zerg masih terluka parah. Dan wanita yang berubah menjadi manusia ini juga terluka parah. Jika bukan karena ini, dia akan segera menoleh. Raja Dewa Zerg, apa yang kamu lakukan di sini? Qin Yichen sedikit tertegun, dan melihat bahwa Raja Dewa dari ras Zerg tampaknya berdiri di puncak gunung. Dan gunung itu tidak tinggi, mungkin hanya setinggi 1000 kaki. Gunung semacam ini terlalu umum di bintang, tetapi Qin Yichen tidak percaya bahwa Raja Dewa Zerg datang untuk melihat pemandangan. Selain itu, Raja Dewa Zerg memang terluka parah, dan Qin Yichen akhirnya melihat rasa hormat dari Raja Dewa Zerg. Itu adalah seorang wanita, dan wanita itu menghadap jauh dari mereka. Sosok wanita itu tinggi, tingginya 2 meter. Ciri khas Zerg adalah ia tumbuh dari belakang, seperti tulang sayap, tapi terlihat seperti akar dengan hanya tulang sayap dan tanpa bulu, tentakel Zerg. Sayap tulangnya setajam pisau, dan juga sangat ramping, dan bahkan dapat digunakan untuk menopang tanah dengan ujung sayap. Saat ini, Zerg King menopang tanah dengan 4 tulang sayap, karena kakinya telah patah. Satu kaki terlepas dari lutut ke bawah, dan yang lainnya dipotong langsung ke pangkal paha. Tidak hanya itu, karena dia menghadap punggungnya, Qin Yichen samar-samar melihat bahwa tampaknya ada beberapa duri hitam tajam di punggung Raja Dewa Zerg. Qin Yichen gemetar di sekujur tubuhnya. Itu seperti ditusuk oleh jalan penghancuran.